Expeditions, ekspedisi 35 gunung yang dipimpin oleh Caldera dan OKOC Forever. Mudah-mudahan maraton 35 gunung ini dapat membangkitkan ini lagi di video dan memulihkan kedengeran suaranya segera ekonomi kita dan mampu untuk menjadi penyemangat dan motivasi kita berbuat lebih baik untuk bangsa dan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Tourism Expeditions Marathon 35 Gunung secara resmi saya nyatakan dibuka. Sukses, hati-hati di jalan, stay safe, stay healthy, dan terus laporkan melalui sosmed keadaan tim dalam ekspedisi Green Tourism ini, dan jangan lupa untuk menginfokan kita di Gunung ke-35 untuk kami hadiri. Mudah-mudahan sudah bisa hadir secara fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri atas kesediaannya memberikan simbolis, pelepasan secara simbolis. Baik, acara terakhir yaitu penjelasan singkat dari Bapak Profesor Indra Cahya Uno selaku founder dan Dewan Pembina OKOC Indonesia mengenai pariwisata hijau dari sudut pandang pengembangan kewirausahaan. Kepada Prof. Indra kami persilahkan. Mungkin kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Barakallah. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Baik. Mbak Esti yang agak gemukan sedikit sekarang. Oh iya Pak, naik terus ini Pak gara-gara WFH. Oke, sampai ketemu semuanya. Salam kangen, bye-bye. Salam Ya. Salam OKOC forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, baik, kita lanjut ya kepada Bapak Prof. Indra untuk memberikan penjelasan mengenai dari sudut pandang pengembangan kewirausahaan kepada Prof. Indra, kami persilakan. Baik, cek suara kedengaran. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kita bertemu di ruangan ini, dan Allah izinkan kita mempunyai kesehatan, dan kita juga doakan untuk teman-teman, keluarga, orang tua, para guru yang sekarang lagi berjuang melawan penyakit, agar Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah jadikan itu sebagai pembersih diri masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan melalui silaturahmi ini Allah perpanjang usia kita semua, dan Allah perluas rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coach Esti, Tum, Iin, Pak Menteri yang sudah duluan, melipir, dan teman-teman lain yang mohon maaf belum saya sebut satu-satu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Salam sejahtera dan salam sayang dari saya, dan semoga kita semua Allah berikan perlindungan dari segala mara bahaya, termasuk tim yang Mas Azam sekarang sudah bersiap-siap ya. Naik itu di mana ya? Di Sumatera Barat ya? Bukan. Sekarang Sulawesi, Prof. Oh, Sulawesi. Sulawesi, Prof. Baru turun, Prof, ini dari Latimojong. Oh, Masya Allah. Itu berapa hari itu? Tektok nggak? 6 hari kita, soalnya buka jalur baru juga.
Oh, Cinta. Masya Allah, buka jalur baru ya. Semoga jalur barunya ini senantiasa bisa dipelihara oleh masyarakat setempat Positif. agar bisa dipakai oleh pendaki-pendaki lain atau pewisata lain, wisata Siap. domestik maupun mancanegara. Baik, terima kasih. Ya, Terputus barusan ya? Ada? ya, suaranya nggak ada tadi. Oh, tiba-tiba saya termute. Sebentar. Kok bisa ya ke-mute? Sebentar. Oh, mungkin tadi sama moderator di-mute semua kali ya. Iya, Maaf. Tapi signal bagus ya? bagus, Warna- bagus. wa- Alhamdulillah. Warna signal saya putih ya? Oke. Bagus, glowing. Oke. Masya Allah. Nah, untuk pariwisata hijau sudut pandang pengembangan kewirausahaan, kami di OKOJ sangat-sangat concern mengenai pariwisata yang langgeng atau kita sebutnya apa? Bahasa sustainable ya, bahasa Inggrisnya sustainable. Ya, sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh PBB, yaitu kita punya SDG. SDG itu apa? Sustainable Development Goals. Sebenarnya sustainable itu bukan saja hanya kehidupan makhluk, tetapi kehidupan makhluk dari sisi sosial, sisi lingkungan, environment, tapi yang membuat kita terus bisa berjalan dan bersinambung itu adalah dari sisi ekonominya. Ya, selain ada juga sisi budaya. Nah, yang bisa menjadi irisan besar di dalam pariwisata hijau ini adalah sisi budaya dan juga sisi sosial lingkungan. Ya, ini yang keempat rangkaian ini yang barusan saya sampaikan ini ujungnya adalah di sisi sustainable ekonominya atau kelanggengan ekonominya. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Taman Nasional Gunung Ciremai, nah TNGC ya, itu mereka ada sekitar 50-an bersama ketum juga nih. Mereka punya 50-an lah, sekitar 50-an, saya lupa angka persisnya berapa, yang mereka sebut desa di dalam lingkungan Taman Nasional. Nah, dari tahun ke tahun, seperti kita ketahui, mereka tentunya juga berjuang bagaimana caranya desa ini bisa, penduduknya bisa lebih meningkat pendapatannya atau income-nya dari sisi manapun. Dan waktu itu kami tawarkan sebuah kerjasama di mana kerjasama melatih dan mendampingi para desa tersebut dan bekerja sama dengan para desa tersebut agar desa tersebut melihat taman nasional atau lingkungan atau hutan atau gunung itu bukanlah tempat mereka mencari aktivitas ekonomi dari sisi mengambil sumber dayanya saja, tetapi mereka bagian dari yang melestarikannya karena itu bisa menjadi sumber mata pencaharian mereka atau penghasilan mereka. Sayangnya program atau tawaran tersebut belum berlanjut, tetapi kita tidak diam diri atau tidak berhenti, kita terus ingin mengajak para pemerintah, para institusi pemerintah, bahkan masyarakat desa langsung ya tanpa melalui taman nasional atau daerah yang dilindungi atau kawasan yang dilindungi. Itu bekerja sama. Kenapa? Karena kita perlu mengidentifikasi atau membantu mereka untuk bagaimana melihat lingkungan mereka atau di daerah gunung tersebut atau kawasan konservasi sebagai sesuatu yang membuat ekonominya bisa berlanjut terus. Nah, ekonomi hanya bisa berlanjut kalau budayanya ada, terus sosialnya ada, terus lingkungannya juga tetap ada.
Nah, ini kita nggak bisa terlepas dari hanya memberikan edukasi, tetapi edukasi yang berujung kepada ekonomi atau income atau penghasilan. Dan ini hanya bisa kita lakukan secara efektif, jauh lebih efektif kalau hadir pola pikir kewirausahaan di desa-desa tersebut yang mengelilingi atau menjadi sabuk dari daerah wisata tersebut. Jadi bukan melakukan edukasi hanya kepada calon wisata domestik maupun mancanegara saja, tetapi kita harus berdayakan sepenuh-penuhnya desa-desa di daerah kawasan atau sedikit di luar kawasan menjadi buffer economic zone-nya. Jadi zona ekonomi yang melapisi kawasan konservasi tersebut atau lingkungan hidup lah kita sebutnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara efektif dan bukan kebetulan ya, bahwa di Kementerian Pariwisata itu ada program desa wisata. Ini bisa kita pilotkan, kita uji cobakan, kita prototipekan. Agar apa? Agar kita bisa menemukan satu bentuk kurikulum yang pas dan pendekatan yang pas, agar wisata hijau, pariwisata hijau ini bukan hanya melestarikan alam saja, tetapi melestarikan kearifan lokal, ya, dari budaya dan dari sosial juga, yang kita bisa bantu mereka menggali bagaimana mereka melestarikan alam dari sisi bukan pemikiran modern, tetapi justru dari kearifan lokal yang turun-temurun dari generasi-generasi sebelum mereka, dan ini sudah ada di dalam budaya mereka masing-masing. Dan ini juga bisa bekerja sama bukan hanya dari urusan wirausahanya, tetapi juga dari wirausaha yang spesifik terhadap atau endemik terhadap daerah tersebut. Saya kasih contoh sederhana nih. Saya di Bali pernah ketemu dengan orang yang melakukan preservasi terhadap pewarnaan natural atau organik, pewarnaan untuk fashion ya, bidang fashion. Dan banyak di daerah-daerah wisata ini yang juga pengrajin-pengrajin tenun. Ya, ada di Sulawesi Barat ada, terus di NTT juga ada, di NTB juga ada, bahkan di Pulau Jawa, di Jawa Timur juga ada, terus juga di Bali, ya, di daerah Karangasem. Nah, ini kalau mereka mengetahui nilai dari tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya untuk menjadi pewarna natural, mereka otomatis melihat itu sebagai income atau penghasilan. Dan kalau mereka diberikan edukasi, dan ini biasanya sudah ada di dalam budaya mereka setempat, mereka pasti akan lebih menjaga lingkungan mereka agar bahan dasar atau tumbuhan-tumbuhan yang menjadi pewarna alami ini, dan sekarang pewarna alami dihargai sedemikian rupa bukan cuma di Indonesia tetapi di internasional, menjadi hal yang eksklusif dalam artian harganya lebih tinggi. Kenapa? Karena harus dikerjakan pakai manual ya, manual. Ya, mungkin suatu saat kita bisa membantu mereka untuk mengotomisasi sehingga bisa lebih cepat prosesnya. Nah, hal-hal seperti ini kita dan di OKOC Forever juga dan di Caldera juga, ini saya harapkan di perjalanan 35 gunung ini, di ekspedisi ini mampu minimal kalau karena misalnya rentangnya setiap gunung itu 6 hari, kira-kira 6-7 hari, itu minimal mengidentifikasi, mencatat dan mendaftarkan setiap penggerak, penggerak
penggerak di daerah sekitarnya. Sehingga apa? Mereka kita bisa kembali lagi setelah 35 dan mereka kita punya database-nya. OKOC Forever punya database-nya untuk mulai melakukan bekerja sama dengan badan penelitian atau badan risetnya OKOC dan mitra-mitranya melihat kira-kira spesifik kearifan lokal mulai dari sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi apa yang ada di daerah setempat sehingga kita bisa ujungnya gitu ya melestarikan lingkungannya karena budayanya sudah kuat atau budayanya digali kembali, diingatkan kembali untuk generasi sekarang dan juga tatanan sosialnya dari segi penggerak komunitasnya dan berujung pada aktivitas ekonomi. Menurut saya hanya dengan seperti ini kita bisa melakukannya lebih efektif pelestarian alamnya. Ya, ini saya pakai topi wirausaha agar kita lihat bahwa hutan atau lingkungan hidup itu tidak melulu menjadi tempat tujuan akhir dari suatu barang ya, yang sudah tidak terpakai atau sampah dan tempat awalnya dari bahan dasar. Jadi dia satu siklus gitu. Lingkungan hidup itu di mana kita dapat bahan sumber dayanya, udah itu kita konversi menjadi bentuk yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Kemudian kita udah selesai pakai itu ada nilai ekonominya. Habis itu terus kita kembalikan ke alam lagi sebagai sampah. Nah, kalau sampahnya udah sampah organik dan bisa didaur ulang, nah itu menjadi bagian dari budaya dan sosialnya tempat-tempat tersebut. Nah, kita bisa menggunakan desa wisata sebagai contoh untuk bisa direplikasi di tempat lain. Dan desa wisata itu menjadi menarik karena ada program pemerintah dan ada anggarannya di situ. Tetapi lebih menarik lagi kalau mereka melihat ada potensi ekonominya di sana. Ya, jadi kelanggangan ekonominya justru yang kita harus gali. Dan semoga pada akhir dari ekspedisi ini udah ditangkap tuh database dari yang 35, minimal kita bisa mulai dari sana dan kita bisa melihat kira-kira yang bisa ada tarikan pelatihan dan pendampingan usaha di daerah tersebut atau di desa tersebut atau di kampung tersebut itu bisa menjadi kita bisa sebut jadi kampung mandiri ya, atau kampung wisata mandiri atau desa wisata mandiri untuk pelestarian budaya, sosial, ekonomi, dan tentunya lingkungan hidup. Nah, jadi dengan berkacamata wirausaha dan menggunakan kurikulum dalam pendekatannya, mindset wirausaha itu pelan-pelan kita bisa tawarkan atau lakukan atau benamkan dan diulang-ulang kepada teman-teman yang berada di 35 ini atau salah satu dari 35 ini sebagai pilot duluan supaya nanti bisa direplikasi ke mereka. Nah, ujungnya adalah minimal OKOC Forever punya anak komunitas, anak penggerak komunitas minimal ada 35 tuh dari ekspedisi ini. Jadi tiba-tiba Coach ST punya 35 anak komunitas. Wah, ini luar biasa potensinya. Dan ini bisa menjadi suatu inspirasi buat teman-teman di komunitas-komunitas lain agar mereka punya potensi ekonomi di daerah setempat yang melanggengkan budaya, menggunakan kelanggengan budaya dan sosial untuk melestarikan alam. Kira-kira gitu dari saya untuk pariwisata hijau sudut pandang pengembangan kewirausahaan. Terima kasih sekali lagi dan selamat, mudah-mudahan sukses upayanya
dan apa yang kita inginkan dari ekspedisi ini tercapai cita-citanya. Thank you. Wah, udah ada bel tuh. Kayaknya udah waktu saya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Indra Cahya Uno atas pemaparannya, penjelasannya tentang pariwisata hijau dari sudut pandang pengembangan kewirausahaan. Semoga kita bisa mewujudkan ya dan mengembangkan kewirausahaan ya dari berkolaborasi dengan pariwisata ya. Mungkin Mas Azam ingin berbicara lagi? Ya mungkin tadi masih sama ya. Untuk nanti mungkin teman-teman yang mau minta kontak saya gitu untuk juga kerjasama lebih lanjut, karena mungkin tadi banyak juga ya yang DM dan mungkin agak terlewat gitu, bisa dicek di Instagram saya, nomor WA-nya, kontaknya ada semua di @caldera_Indonesia atau di Instagram saya Azam Rofiullah. Nanti itu mungkin bisa dibantu juga oleh teman-teman dari KOC untuk nge-share itu kontaknya dan juga untuk bantu menghubungkan kerjasama terutama di daerah-daerah yang semangat banget tuh mendukung pariwisata hijau ini, ekspedisi ini. Harapannya, tapi mohon maaf apabila nanti keterbatasan waktu gitu dan juga keterbatasan sumber daya yang saya miliki, bisa mungkin kita walaupun belum sempat saya kunjungi nanti tetap komunikasi, karena kampanye ini kampanye yang inklusif milik kita semua dan tidak terbatas. Mungkin setelah 35 gunung itu selesai bisa kita tetap lakukan kerjasama terkait pariwisata hijaunya. Kalau ingin mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun semacam pengimplementasian pengelolaan pariwisata berdasarkan pariwisata hijau, nanti bisa kita komunikasi lagi lebih lanjut. Pada teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Jangan kita lupakan pertemuan kita terbatas pada hari ini saja, tapi kita terus jaga komunikasi juga terus untuk sharing ke depan. Mungkin seperti itu, Coach. Ya, terima kasih Mas Azam. Nanti mungkin akan ada acara selanjutnya ya, mungkin di masing-masing wilayah, di 35 wilayah yang dilewati ya, mungkin nanti akan ada acara tersendiri nanti ya. Baik, mungkin ini mumpung masih ada Bapak Prof. Indra Uno, mungkin kita ada sesi foto dulu ya. Jadi terlewat, nggak apa-apa, sekarang kita foto dulu nih. Mungkin layar videonya dibuka semua ya biar bisa kita foto bersama-sama. Mungkin ini dari hostnya, dari Mbak Vika, mungkin bisa bantu untuk sesi foto. Oke, sudah siap ya? Mungkin kita sambil mungkin tangannya sudah dibuka semua ya? Sudah dibuka semua? Ya, tangannya mungkin sambil oke ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian berikutnya di halaman 2. 1, 2, 3. Ya. Untuk di halaman 3 berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke. Di halaman 4 nih, di halaman 4 belum, layarnya banyak yang belum dibuka. 1, 2, 3. Di 5, 1, 2, 3. Di 6, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada para hadirin semuanya. Baik, terima kasih. Akhirnya acara
Alhamdulillah ya, dengan demikian maka berakhirnya rangkaian acara webinar pelepasan ekspedisi Green Tourism Marathon Pendakian 35 Gunung. Maka berakhir pula tugas saya membersamai para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung, dan juga mohon maaf kepada para jajaran dinas terkait yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga terima kasih atas kehadirannya kepada semua kepala daerah dan juga tamu VIP semuanya. Baik, maka kita tutup acara kita ini dengan doa, hamdalah dan istighfar serta kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anti selaku moderator hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kami tak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Siap, Prof. Prof Indra, terima kasih Pak Iin Makasih, Ko dan Syati. yang lainnya. Ya, sama-sama. Ketum, terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Assalamualaikum Kak Anti. Terima kasih semuanya Prof Indra, Mas Insya Allah, siap. Agam. Oke. Ya Mbak.